Granted. Yeah, yeah. Sikap pendewasaan remaja masjid dalam kesadaran beragama. If we only had 24 hours, would you spend the end of the world with me? I'll take my last breath, wrapped in your arms, yeah. If we only had 24 hours, would you spend the end of the world with me? Would you spend the end of the world with me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Agus Salim Cikarang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, di sini kami lagi berada di Masjid At-Taufik, ya. Tepatnya di daerah mana? Di Cikarang Utara, Karangasem. Karangasem. Nah, di sini kami akan mewawancarai salah satu anggota remaja masjid di Masjid At-Taufik ini. Halo Kak, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Dengan siapa Kak namanya Kak? Saya Debbie Agustin. Kak Debbie Agustin. Sekarang kesibukannya lagi apa aja Kak? Kesibukannya mengajar ya. Terus selain mengajar juga saya juga sambil kuliah kayak gitu. Ya. Terus ada lagi Kak? Udah itu aja. Udah itu aja. Kakak sudah berapa lama Kak gabung di remaja masjid ini Kak? Sudah kurang lebih hampir 3 tahun ya dari 2021. Oh dari 2021. Kakak keterlibatan kepengurusan di remaja masjid ini sebagai apa Kak? Kebetulan saya sebagai ketua. Oh ketua Kan ada ketua PHBI dan ada ketua umum ya. Oh ketua umum remaja masjidnya ya? Ketua umumnya gitu. Di sini nama remaja masjidnya apa Kak? Persatuan Remaja Islam Masjid Jamia Taufik Wal Hidayah atau disingkat dengan Prima. Oh Prima. Prima Taufik. Lingkupnya untuk area sekitar masjid sini atau Anggotanya gitu Kak? Sebenarnya domisili ya, anggota domisilinya itu ini kayak keterkaitan teman, kayak misalkan boleh, misalkan ada ya kan di sini kan Pilar Barat ya, kampungnya. Nah, terus salah satu anggotanya punya teman yang di PCH dan dia mau ikut. Terus dia bilang boleh nggak sih daerah PCH? Oh boleh banget. Terus saya juga punya teman di daerah apa namanya Warung Satu ya waktu itu. Boleh nggak sih ikut gabung PHBI? Oh boleh, silakan. Guys lagi untuk kebaikan silakan gitu. Di sini yang paling anggota yang paling jauh Kak dari mana Kak? Itu waktu dulu yang ikut PHBI ya itu dari teman saya dari Warung Satu. Ikut, tapi nggak apa namanya nggak terlalu ini banget aktif. Terus di PCH juga ada gitu. PCH. udah berapa anggotanya? Kurang lebih sedikit ya karena perkembangan gitu jadi cuma 20 ya, cowok-cowok itu 20. Tapi kalau lagi acara yang nggak aktif pun ikut gitu, kadang yang nggak bukan remajanya juga misalnya aku ikut ya, teman gue ikut nih gitu, kayak gitu aja. Tapi mereka juga ikut andil dalam kegiatan? Ikut waktu pas pawai obor tuh ya teman-temannya kok ini kayak bukan remaja tapi dia ikut gitu memeriahkan karena ada temennya kayak jadi semangat gitu. Kalau secara kegiatan? Kalau kegiatan emang nggak, paling yang panitia inti aja. Di sini ada agenda rutinnya nggak sih Kak remaja masjidnya tuh? Dulu setiap sih minggunya ada ya. nggak gitu? Dulu ada waktu sebelum ini ya, ada kan ya. Jadi ada muhadoroh gitu ya. Terus Itu setiap minggu? Setiap minggu, setiap malam. Apa tuh itu malam minggu kalau nggak salah. Terus ada apalagi Jumat bersih waktu dulu ada di sini ya. Tapi sekarang kan waktu dulu tuh kan mereka tuh masih pada apa? SMA kelas 3, kelas 2. Nah, sekarang kan tahunnya makin ini kok makin enggak ada gitu ya. Soalnya pada sibuk kerja. Tapi kalau pas acara PHBI dia kumpul gitu ya. Bersyukurnya di situ sih, lebih ke apa ya? Buat ininya kerjasamanya tuh masih ada walaupun mereka punya kesibukan masing-masing. Berarti untuk pertemuan
rutinan mereka masih Iya, udah mulai masih berkurang ya, tapi berkurang. ketika di acara besar mereka bisa Iya, ikut. itu kayak gitu. Untuk adik-adiknya mungkin nggak ada yang ikut lagi. Adik-adiknya? Generasinya. Maksudnya? Yang kan yang tua-tua udah pada itu kan, udah pada kuliah SMA. Oh, jadi kayak penerusnya gitu ya? Penerusnya itu ada. Sebenarnya enggak sih, belum ada. Kalau penerusnya belum ada. Belum, karena belum rekrutmen dan belum bikin kepengurusan baru kan. Ini sampai 4 tahun ya kan. Saya ininya kan di ADART-nya itu kan 4 tahun. Nah, jadi kalau udah 4 tahun baru kita buat kepengurusan baru kayak gitu. Kan gitu. Jadi memang ini ada formal gitu ya, jadi nggak Iya. sekedar asal masuk gitu. Bener-bener nggak cuman masuk keluar, nggak kayak gitu. Dan dilihat gitu kayak ini panitia inti dan ini bukan, akan dibedakan di situ juga. Nggak, kita juga nggak sembarangan gitu kayak gitu. Terus kalau remaja masjid kakak ini suka apa sih, kayak silaturahmi sama remaja masjid lain kah gitu, kayak berkunjung atau apa, kumpul bareng kayak Waktu gitu? itu ada yang remaja masjid apa tuh di Al-Huda kaum tuh ngadain remaja masjid Karangasih ya, satu ini gabung, dan kita tuh diajak ikut rapat ya dalam pembentukan, dan di situ ada remaja masjid dari Istiqomah, yang lainnya tuh ada ya, jadi kita ikut. Dan tapi yang datang juga nggak semuanya ya, kecuali waktu pas acara pawai obor itu pada ikut tuh, anggota saya pada ikut ke sana ke makam Ki Haji Fudoli ya, pendoponya di situ. Nah itu cuman gitu apa. Terus Pak, yang kalau kumpul juga perwakilan kan saya, karena di situ dominannya cowok ya, saya wakilnya juga, wakil saya kan ini apa, laki-laki, jadi saya wakilin aja deh, saya nggak enak cowok semua gitu ya, saya kayak gitu. Kebanyakan cowok sih rata-rata. Kalau untuk ada sekarang sih ada, cuman ya gitu, kalau aktif itu kayak ada PHBI kayak gitu. Untuk cara sosialisasinya ngajak anak-anak supaya gabung ke remaja masjid gimana? Apakah mungkin dengan ajakan sosmed atau bagaimana gitu kan? Iya, bisa jadi dengan media ya, media sosmed. Nah, terus juga kita jadi kan ini kan kebanyakan ya, kan kalau yang di luar daerah kan sedikit ya, kalau sini kebanyakan tetangga-tetanggaan gitu. Dan jadi kita udah sering kenal nih, misalkan dia se-SD, oh dia pernah se-SD bareng nih sama kita gitu ya. Jadi pas itu, oh iya coba aja diajak, kan udah temen gitu, udah kenal gitu ya, udah tau lah dia gimana gitu ya, jadi diajak aja gitu. Jadi lewat WA, terus dia juga punya temen, oh ya mau, boleh nggak, mau ikutan nih gitu ya. Dia apa, ngaji juga udah jarang kan, kebanyakan nggak pengen ngaji tuh, maksudnya kayak udah gede lah, gimana Iya, sih ikut malu lo mau ikut remaja aja, ya udah nggak apa-apa, daripada nggak ngapa-ngapain kan di rumah. Maksudnya kalau ada malam gitu gak ada kegiatan apa, ikut aja gitu ya. Itu juga ada kegiatan eskulnya kayak waktu itu ada qosidah gitu, jadi sambil kita ini ayo kita main, kebuat semangat doang. Ada hadroh, kalau hadroh untuk laki-laki ya, kita main awalnya gitu tuh ya. Terus lanjut lah, kayaknya nggak enak nih, harus ada pembentukan remaja gitu sih awalnya kayak gitu. Oh, Sebenarnya dari dulu juga udah ada, dari saya zaman ada kakak saya yang umurnya udah 32 tahun, dia juga pernah jadi anggota remaja masjid sini ya, prima, tapi bukan prima namanya, kan berubah kan ya Iya. namanya. Jadi semenjak tahun lalu juga udah ada remaja, cuman ini baru merintis lagi gitu. Tapi secara strukturnya baru terbentuk atau udah lama juga udah? Kalau struktur udah lama, Udah kan lama. udah lama kan, dari penggantian DKM, terus sekarang ada ini yang baru gitu. Jadi kepengurusannya memang baru lagi gitu. Jadi secara bergabungnya teman-teman yang di sini itu karena ikatan teman gitu ya? Iya, ikatan tetangga gitu. faktornya gitu. Terus apa sih saran dan tips dari kakak yang dibagikan kepada remaja itu, kayak gimana sih biar dia tuh sadar atau beragama gitu? Kesadarannya gitu ya, biar beragamanya. sadar. Tipsnya kalau dari saya sih lebih ke nilai-nilai kan ya, menumbuhkan nilai-nilai ketakwaannya gitu ya. Kayak ada rasa dia ikhlasnya gitu, rasa apanya, kepeduliannya gitu ya. Kayak contohnya ikhlas nih ya, kayak dia tuh ngerjain kayak kegiatan sama maulid apa ya, dia aduh udah malam, udah capek, udah kesini kesana, udah bikin segala macam kayak banner apalah gitu ya, bantu bersih masjid juga kan kalau mau acara kayak gitu ya. Jadi mereka tuh nggak bilang ini kita ada nggak sih amplopnya atau cheersnya ada nggak gitu, kayaknya nggak ada deh gitu ya, nggak apa-apa gitu kan, maksudnya kayak mikirnya kayak gitu kan. Terus
tapi mereka nggak mikir gitu, jadi ya udah pulang aja. Waktu itu pas jam 12 tuh tunggu dulu gitu kan, kita makan dulu nanti pagi-paginya besok kok nggak ada. Jadi kan mereka tidak mikir ini ya, karena kita tidak boleh kalau ikhlas tuh nggak boleh mikir yang lain gitu. Kayak gitu sih. Berarti lebih dikuatkan mengenai mungkin Keikhlasannya ya sih sebenarnya kayak gitu kan, kita udah nyumbangin tenaga, walaupun mungkin yang belum kerja kan ada ya, nggak bisa nyumbang materi ya, sumbanglah tenaga gitu ya, sumbang tenaga, pemikiran gitu, pikirannya buat ide-ide kita mau ngapain nih, tahun depan mau ada apa gitu, kayak gitu aja. Kalau untuk nilai-nilai ikhlas ya, lebih ikhlas ya. pesan-pesan mungkin untuk Pesannya remaja para kalau remaja. pesannya untuk Karena kan sekarang secara ini ya, realita ini kan banyak ya. pemuda yang bukan hanya Betul. apa ya, bahkan sholat pun juga udah jarang. Ya, kalau sholat, kalau saya lihat ya dari ini, kayak saya ngeliat remaja kan kebetulan dekat rumah. Tapi kalau dia maghrib itu, kalau kan saya suka ngajar privat juga di dekat masjid sini ya. Walaupun rumah saya di belakang gitu ya, jauh lumayan dari masjid. Jadi suka ngeliat, kayaknya ada tuh anak remajanya pada sholat. Kalau maghrib mah sholat sih kayak berjamaah gitu. Tapi nggak tahu deh kalau subuh, intinya mah dia sholat berjamaah juga ya. Nggak, kan orang kan hijrah juga nggak harus nggak langsung gitu ya. Jadi tapi dia jamaah juga ikut gitu. Cuman ya nggak semuanya gitu. Dan untuk pesannya gimana ya? Secara keseluruhan. Iya, aduh kayak ini tuh sekarang udah pada kerja gitu ya, udah jarang rutinan. Tapi kalau untuk tahunan, program-program tahunan dia pada kumpul. Pesan untuk remaja apakah kira-kira? Kalau pesannya itu semoga kita semua, mereka juga ya, selalu ikhlas, terus istiqomah dan dalam memakmurkan masjid ya. Karena memakmurkan masjid itu kan satu hal yang sangat berpahala besar gitu ya. Dan ada tertera, boleh ya kita ini kasih tahu, tertera dalam surat At-Taubah ya ayat 18, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid, bertakwa kepada Allah, dan selalu menjalankan sholat, menunaikan zakat, dan mereka itu termasuk golongan orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sih. Oke, jadi terima kasih ya Kak atas waktunya. Semoga Kakak selalu sehat selalu, dan semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak, insya Allah. Jauh banget ya. Nah, jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.